Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita mau sama-sama bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kalau kita bisa beribadah bersama lagi di minggu ini, kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kalau sebentar lagi kita akan memulai ibadah, kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita, karena kita percaya Tuhan kita Tuhan yang besar. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan
kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Apapun yang kami alami Tuhan hari-hari ini, bawa kami Tuhan untuk lebih mengenal-Mu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. dalam mengenal Engkau ya Tuhan. Pribadimu yang ku rindukan Yesus. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Terima kasih Bapa, Kau beri kesempatan kami untuk mengenal pribadimu. Yesus.
angkat tangan saudara. Mari sembah Dia. Kerinduan terdalam dalam hidup kita, hati kita untuk mengenal Dia lebih dalam lagi akan pribadi Yesus. Di hari-hari yang sangat sulit seperti ini, kepada siapa kita harus pergi? Hanya kepada Dia. Dan ketika kita mengenal Dia lebih dan lebih lagi, kita tahu rancangan yang terindah disediakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu, karena kami tahu hanya firman-Mu Tuhan yang membuat kami kuat. Firman-Mu bukan hanya memerdekakan kami, firman yang berkuasa itu, firman yang akan membuat kami semakin kuat. Karena hari-hari ini kami harus kuat di dalam Engkau. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk kebenaran-Mu. Setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga, kami mau menikmati berkat-Mu. Hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Kami siap terima firman Tuhan. Saudara yang siap terima firman Tuhan berkata amin. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali walaupun melalui streaming atau online pada hari ini. Saya percaya tidak mengurangi berkat Tuhan buat Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Itulah sebabnya hari ini kita mau membuka hati kita untuk firman-Nya. Karena kita tahu hanya firman Allah yang bisa memberikan kekuatan dalam hidup ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, untuk tema hari ini adalah bangkit dari keterpurukan. Kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan lebih jauh dari kebenaran firman ini, saya mau mengajak saudara untuk melihat selayang pandang dari Paulus menulis surat ini. Yaitu ketika Paulus saudara ada di dalam penjara. Surat ini ditulis kepada jemaat Filipi. Kurang lebih tahun 62 atau 63. Ya, tadi saya katakan Paulus ada di dalam penjara yang ada di Roma. Kisah Rasul pasal 28 ayat yang ke-16 31. Di sana melaporkan tentang Paulus ada di dalam penjara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus bersuka cita. Kenapa demikian? Karena melihat jemaat yang ada di Filipi itu satu sisi mengalami pertumbuhan iman. Tapi Paulus juga mengingatkan pada mereka, karena Pauluslah yang merintis jemaat yang ada di Filipi ini bersama dengan kawan-kawannya, yaitu bersama Silas, bersama Timotius, dan bersama dengan Lukas. Filipi, kota Filipi terletak di Makedonia bagian timur. Dan kalau Bapak Ibu pernah ke wilayah di mana ada 7 jemaat, di sana salah satunya adalah bagian dari kota ini yang dikunjungi oleh para wisatawan. Nah, isi surat Filipi, kita lihat isi surat Filipi bahwa di sana Paulus ingin mengucap syukur. Tadi saya katakan ada kemajuan iman dan pemberitaan Injil di sana. Yang kedua, Paulus menasihati untuk gereja Tuhan
supaya bersatu dan saling merendahkan diri. Hari-hari ini sebenarnya ayat ini sangat-sangat relevan sekali. Menghadapi situasi seperti ini, hendaknya orang percaya gereja Tuhan juga bersatu. Dan kemudian Paulus juga menasihati supaya gereja memusatkan diri pada Kristus atau Kristus Center. Dan nanti kita mau bahas itu di dalam pasal 3 secara khusus ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Dan berikutnya Paulus menasihati pada gereja saat itu, khususnya Filipi, untuk senantiasa bersukacita. Di awal tadi saya katakan bahwa Paulus ada di dalam penjara, tapi bisa menasihati supaya tetap bersukacita. Sangat sulit sekali ketika orang menghadapi masalah hidup dalam hidup ini untuk bisa bersukacita. Tapi Paulus bisa bersukacita. Apa rahasianya? Makanya tema hari ini adalah bangkit dari keterpurukan. Dan saudara, di ayat tadi dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia. That I may know him. I may know him. Apa artinya ini saudara? Paulus punya kerinduan yang dalam sekali. Yang ku kehendaki. Ada satu hasrat. Ada satu kerinduan yang besar. Paulus ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Bukankah Paulus orang yang luar biasa? Itulah sebabnya hari ini kita mau juga hidup kita fokuskan, perhatian kita, harapan kita, tujuan kita, kepercayaan kita hanya diarahkan hanya kepada Kristus. Hari-hari ini kita menghadapi banyak tantangan. Tapi kalau kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus, tantangan boleh terjadi, kesulitan boleh terjadi. COVID-19, sorry, saya hampir tidak pernah menyebutkan tentang COVID-19. Karena saya lebih suka mengatakan dan menyebut nama Yesus di atas segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Tapi tidak apalah, saya sebutlah COVID-19. Sekalipun hari-hari ini kita menghadapi itu. Tapi saudara, Paulus punya hasrat, hanya ingin, punya kerinduan, hanya ingin mengenal dia. Kenapa Paulus punya hasrat, ingin mengenal dia saudara? Karena dalam perjalanan dan pengalaman Rasul Paulus, bukankah Rasul Paulus orang yang luar biasa, orang yang hebat? Paulus pernah berkata di dalam ayat yang keempat, 5, 6, 7, 8 dan 9. Apa yang dibanggakan saat itu? Ayat yang keempat berkata demikian, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya secara lahiriah. Tapi Paulus tidak menaruh percaya itu kepada apa saudara? Menaruh percaya kepada yang namanya kebanggaan pribadi. Paulus tidak, tapi dia punya hasrat, hanya rindu untuk mengenal dia. Hari-hari ini saudara gak bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kau punya uang sebanyak apapun, saudara, kalau saudara terus menghadapi kondisi yang sangat mencekam kayak begini, uangmu tidak ada artinya. Pengalamanmu tidak ada artinya. Kehebatanmu juga tidak ada artinya. Itulah sebabnya saudara, Paulus tidak membanggakan itu. Sekalipun dia punya alasan untuk membanggakan itu. Paulus dalam hal menjalankan ibadah, dia lebih dari yang lain. Tapi itu juga tidak dibanggakan. Saudara, hari-hari ini tidak ada yang kita dapat banggakan. Aku lebih dekat sama Tuhan. Aku lebih banyak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Oh, bukan itu. Yang Tuhan kehendaki adalah kita punya hasrat
punya perhatian, berfokus hanya kepada Kristus. Kristus center dalam hidup ini. Kenapa saudara? Hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus. Sekali lagi, hanya di dalam Kristus kita mendapatkan kepuasan, karena di sanalah ada anugerah Allah yang besar. Tidak ada yang dapat kita banggakan. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau tidak ada yang dapat dibanggakan, hanya Kristus. Mari saya mau mengajak saudara, andalkan hidupmu hanya kepada Tuhan. Andalkan hidupmu hanya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang setia. Satu-satunya yang ku andalkan. Katakan, satu-satunya ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Dia satu-satunya yang dapat kita andalkan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Itulah sebabnya kalau Paulus berkata, secara lahiriah aku sebenarnya bangga. Tapi tidak, aku bangga karena aku punya hasrat, punya kerinduan, punya perhatian, dan hidup ini hanya berfokus kepada Yesus. Ayo saudara, kita berfokus sama Tuhan. Kerinduan kita hanya fokus sama Tuhan. Saya tidak berkata bahwa saudara hari-hari ini fokusnya terkacaukan, tidak. Saya mau sampaikan, saya akan menyampaikan poin ini, tapi saya minta maaf pada jemaat, khususnya di grup Strong Family. Saya kirimkan 1 minggu yang lalu tentang angket. Dan kalau saya ngomong ini, karena saya tidak mendapatkan angket dari Bapak Ibu. Hanya 7 orang yang saya dapatkan angket itu. Dari mungkin 100 ya, kalau gak salah itu. Ada 80 atau 100. Tapi saya cuma mendapatkan 7 saja. Jadi kalau saya ngomong begini, ini bukan untuk Bapak Ibu. Bukan. Tapi ini ketika saya mengamati di ponsel saya ini banyak grup sekali. Saya scroll. Bicara tentang Yesus itu sangat sedikit hari-hari ini. Jujur. Tapi ini bukan Bapak Ibu ya. Bukan di grup Bapak Ibu. Bukan. Sekali lagi bukan. Karena Bapak Ibu tidak memberikan angket kepada saya. Tapi saya juga mau sampaikan terima kasih Bapak Ibu yang telah mengisi maupun yang tidak mengisi. Saya berterima kasih. Saya berterima kasih kenapa saya bisa ngomong hari ini. Karena Bapak Ibu tidak mengisi. Sehingga ini bukan untuk Bapak Ibu. Ya, cukup jelas ya. Jadi saya melihat di sponsor ini dari awal di mana saudara pandemi ini terjadi, itu tiap menit, mungkin tidak lagi menit, setiap saat isinya tentang itu dan itu. Tapi fokus pada firman itu sangat sedikit. Sekali lagi, ini bukan di ponsel Bapak Ibu. Ini di ponsel yang lain, di grup-grup yang lain yang saya amati. Tapi hari ini kalau itu firman ini buat Bapak Ibu, yuk kita berkata mulai hari ini, saya mau fokus sama Yesus. Saya mau fokus sama firman. Saya mau fokus sama janji-janjinya. Saya mau fokus pada kabar baik. Saya mau fokus akan kasih dan
kemurahan Allah di dalam hidup ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari kita fokus kepada Kristus, Yesus yang ditinggikan. Hasrat hidup kita itu hanya kepada Dia, hanya kepada Yesus. Haleluya. Tadi dikatakan yang ku kehendaki. Yang berikutnya adalah yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kata mengenal, saudara, itu berdasarkan pengalaman dan percaya seutuhnya. Percaya sepenuhnya. Paulus memiliki hasrat, fokus kepada Yesus, dan kemudian pengen mengenal lebih dalam lagi. Ingin mengenal dan ingin mengenal. Mengenal itu bukan sekedar mengenal, tetapi mengenal melalui hubungan yang akrab, yang intim. Ini bukan bicara mengenal itu bicara tentang fakta, pengetahuan dan data, bukan. Saya mengenal saudara mungkin bisa hanya secara fakta dan data. Oh, Bapak A ini tinggalnya di blok ini, ya, anggota keluarganya ada 5 orang, pekerjaannya di sini, tiap hari berangkat kerja, dan pekerjaannya di wilayah kota dan sebagainya. Bukan itu. Tapi kata mengenal ini, saudara, lebih dalam dari itu. Ya, mengenal itu berarti satu pembelajaran. Mengenal itu berarti bagaimana kita bukan sekedar mendapatkan pengetahuan, tetapi pengetahuan yang dapat dirasakan, dihayati sedalam-dalamnya. Orang Yahudi memahami tentang mengenal itu seperti hubungan suami istri. Tapi mungkin hari-hari ini agak sulit juga untuk menggambarkan tentang hubungan itu. Yang dimaksudkan mengenal ini hubungan suami istri. Saya pernah menjumpai banyak keluarga yang sudah menikah 20 tahun, 30 tahun. Dia ngomong sama saya. Saya jujur, katanya, Bapak ini, Om ini bilang ini, saya jujur. Saya belum mengenal sama tante. Saya belum kenal sama ibu. Mengerikan sekali. Jadi sangat sulit untuk menggambarkan tentang mengenal. Padahal di Alkitab itu gambarannya pengenalan itu hubungan yang intim seperti suami istri. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal itu sampai dalam. Orang bilang sampai tahu jerohannya. Itu mengenal. Dan yang Tuhan mau kita mengenal Dia itu seperti itu. Begitu dalam. Sehingga saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, karena kita kenal Dia, makanya saudara, kita gak takut. Karena firman Tuhan berkata bahwa ketika engkau mengenal aku adalah jaminan hidup dalam hidupmu. Makanya kita bisa berserah penuh. Dan ketika kita mengenal Dia betul-betul, takut sih ada, tapi tidak dicekam oleh ketakutan. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu saudara sekalian, kondisi seperti ini, apakah saudara kalau tanya saya takut? Saya takut. Dengan takut saya itu, saya pakai masker, ikutin anjuran pemerintah. Saya cuci tangan setiap saat. Saya terima orderan dari Gojek, saya cepat-cepat cuci tangan. Itu saya takut. Tapi saya tidak dicekam oleh ketakutan, karena saya punya Yesus. Itulah sebabnya, mari kita mengenal Dia lebih dalam lagi. Aku rindu mengenalmu, mengenalmu
secara pribadi. Bukan hanya ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Betapa dahsyatnya ketika kita mengenal Dia. Kalau Bapak Ibu punya sahabat, punya teman dekat, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan apapun, walaupun Bapak Ibu belum ngomong apa-apa, sahabatmu, temanmu yang mengenal engkau, dia tahu gelagat hidupmu. Dia akan peka terhadap apa yang menjadi masalah atau keadaan hidup saudara. Saya punya beberapa teman, sahabat yang dekat. Dan ketika muka saya murung, dia tahu saya sedang apa. Dan sama halnya dengan keluarga, saya mengenal istri saya. Ketika dia memberikan masukan atau apa, yang tadinya muka saya ceria dan kemudian berubah, dia tahu. Walaupun dia bertanya sama saya, dia udah tahu, tapi dia bertanya. Pertanyaannya begini, Papa gak tersinggung kan? Itu sebenarnya saya tersinggung. Karena dia tahu. Kenapa? Karena sudah sekian lama kami menikah. Jadi setiap hari ketemu dia. Makanya makin dalam pengenalannya. Bayangkan saja Bapak Ibu Saudara sekalian, tiap hari ketemu. Ya. 4L. Di dapur ketemu dia. Di kamar ketemu dia. Ya. Di mana lagi? Di ruang tamu ketemu dia. Di ruang makan ketemu dia. 4L. Lu lagi, lu lagi. Dan seharusnya kehidupan Kristen kita, saudara, pengenalan akan Allah itu seperti itu. Sehingga kita ini menjadi peka terhadap apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kepekaan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ini. Dan ketika kita mengenal Dia lebih dekat lagi. Lewat apa? Tadi pujian mengatakan, lewat firman, lewat Roh Kudus, lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Kita akan memiliki kepekaan. Karena kita mengenal Dia. Haleluya. Mari Bapak Ibu nyanyikan pujian ini, refnya saja. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Ketika kita mengenal Dia, betapa dahsyat dan ajaib. Saya sering berkata pada saudara, sebelum itu saya mau cerita. Saya punya komunitas teman-teman hamba Tuhan, baik dari Protestan, Injili, dan saya disebutnya dari karismatik. Ketika kami kumpul saudara,
Dari antara mereka angkat gitar dan kemudian menyembah. Dan waktu menyembah begitu luar biasa. Selesai itu dia nyeletuk, mereka salah satu dari mereka nyeletuk begini. Ini kayaknya yang karismatik ini kita ya, bukan Pak Markus ini. Pak Markus itu orang karismatik Injili katanya. Memang mungkin gaya saya mengekspresikan tidak seperti yang lain. Karena kita punya gaya masing-masing. Tapi bicara tentang mengenal dia dalam firman dan Roh Kudus. Saya hampir setiap saat Roh Kudus itu berbicara untuk apa yang harus saya lakukan. Ada banyak hal yang Tuhan nyatakan ketika saya memiliki hubungan yang dekat dengan dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, bangunlah hidupmu, hubungan yang intim, yang akrab dengan dia. Pengenalan kita bukan karena mujizatnya, bukan karena berkat-berkatnya, tetapi mengenal dia, kita kagum akan dia karena pribadinya, bukan perbuatannya. Ketika kita kagum akan dia, otomatis saudara, perbuatan-perbuatan Tuhan dikerjakan buat kita. Saya kagum sama dia, bukan karena mujizatnya. Mungkin saudara sekalipun hari-hari ini saudara belum melihat titik terang dalam hidup saudara. Apa yang saudara gumuli, apa yang saudara sedang alami. Tapi mari kita tetap berkata, inilah kerinduanku Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Apanya yang kita perlu kenal hari ini? Kita khusus hanya bicara tentang kebangkitannya, kuasa kebangkitan. Di sana ada persekutuan dalam penderitaan. Ya, tapi saya nggak bicara itu. Saya khusus bicara tentang kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah sebabnya kita mau mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya. Saya mau serukan dari tempat ini, ayo bangkitlah dari keterpurukan saudara. Kau mungkin dicekam dengan rasa takut. Kau mungkin dicekam dengan berbagai kekhawatiran dalam hidup ini. Saya mau katakan, bangkitlah dari keterpurukan saudara. Karena firman-Nya katakan, saudara, kita rindu untuk mengenal kuasa kebangkitan, mengalami kuasa kebangkitan. Mengenal di sini mengalami secara akal, secara perasaan, roh, jiwa dan tubuh kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Mengenal kuasanya artinya mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Dibebaskan sepenuhnya dari setiap belenggu dosa. Roma 6 ayat yang keempat dikatakan di sana. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kebangkitannya mengubahkan kita. Setiap hari, setiap saat, kehidupan kita menjadi kehidupan yang baru. Artinya apa? Saudara, berpikirlah, berpengharapanlah bahwa Tuhan memberi yang terbaik dalam hidup kita. Masa lalu sebagai pengalaman, hari ini kita jalani, tapi hari esok adalah pengharapan kita bahwa kita akan mendapatkan yang terbaik yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Saya tahu saudara, hari-hari ini banyak orang yang mengalami tekanan. Beberapa hari lalu kami bersama dengan teman-teman komunitas saudara live streaming lewat Zoom. Dan teman-teman merasakan juga bahwa hari-hari ini merasa sendiri. Ada yang merasa sendiri.
Dan ketika sendirian, ya, tercekam. Tapi ketika kumpul, rasanya dikuatkan. Itulah sebabnya, saudara, kita perlu terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena Dia adalah perisai dalam hidup kita. Haleluya. Mari renungkan firman Allah hari ini. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, sampai Yesus selalu menopang hidupku. Yuk katakan sama-sama, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, Firman-Mu haleluya, di dalamku. tenangkan jiwaku, Tenangkan jiwaku. ku kan berdiri, haleluya, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, ku kan bertahan. Haleluya. Dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku berteriakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang. Katakan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita diteguhkan, saudara. Efesus pasal 2. Di sana dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kebangkitan Yesus. Ketika kita mengalami kebangkitan Yesus, kita akan mengalami kehidupan yang benar-benar hidup bersama dengan Dia. Ada banyak orang, saudara, menghadapi hari-hari ini merasakan bahwa usahanya telah mati. Karena beberapa hari telah tutup. Sekalipun ada beberapa tempat yang berusaha untuk membuka. Tapi mungkin saudara produksi, tapi saudara pembeli kurang. Saudara tidak bisa produksi karena saudara mungkin tidak ada yang namanya suplai bahan produksi. Ada banyak hal.
Dan saudara mungkin berkata, makanya ada banyak orang yang tidak percaya Tuhan berkatanya ini, aduh mati aku. Mati saudara. Tapi saudara, bangkitlah dari keterpurukanmu. Sekalipun kau menghadapi realita yang ada seperti ini, engkau harus mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Percayalah. Dan itu dimulai dari hati saudara. Kalau hatimu saudara ada gairah, ada kehidupan, sekalipun kita lihat kenyataannya sudah mati, Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan pada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus. Haleluya. Ada pengharapan yang luar biasa. Bangkitlah saudara dari keterpurukanmu. Mungkin usahamu belum bangkit, keuanganmu belum bangkit, tapi saudara, kau perlu percaya bahwa rohmu adalah roh yang hidup, yang sanggup untuk mengalahkan setiap situasi yang ada di sekeliling saudara. Mengenal kuasa kebangkitannya juga berarti mengalami kuasa roh yang menghasilkan kesaksian yang efektif, menyembuhkan, mujizat, serta kebangkitan dari antara orang mati. Saya akan bacakan buat saudara terjemahan langsung dari Alkitab bahasa asli. Yang dikatakan demikian di Filipi pasal 3 ayat 10 dan 11. Agar aku mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi serupa dalam kematiannya. Ayat yang ke-11 ini sangat luar biasa bagus. Sehingga akhirnya aku sampai pada kebangkitan dari kematian. Dasar. Sampai pada kebangkitan dari kematian. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang yang akan datang, juga bicara kekinian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan ayat 18. Dan supaya menjadi mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan ayat 19 ini yang dasar. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita mau berkata saudara, kuasa kebangkitan lebih hebat dari dunia ini. Dari apapun, kuasanya lebih hebat. Kuasanya lebih dahsyat. Haleluya. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, bangkitlah dari keterpurukan. Ayat 20. Yang dikerjakannya dalam Kristus, yang membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Yesus di sebelah kanannya di surga. Ayat 21 ini sangat luar biasa. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan akhirnya di ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat-jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kebangkitan Kristus mengalahkan maut. Ayat yang ke-22 katakan, dan segala sesuatu diletakkan di kaki Yesus. Di sana dijelaskan kaki Yesus itu adalah jemaat. Persoalan apapun dalam hidup saudara, sebenarnya Tuhan kasih otoritas sudah ada di
bawah kekuasaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dahsyat sekali. Kalau hari-hari ini saudara sepertinya masalah ini menguasai kita, yuk kita pegang ayat ini. Seharusnya masalah yang harus kita kuasai. Seharusnya saudara sakit penyakit yang harus kita kuasai. Seharusnya saudara masalah ekonomi, keuangan, masalah perusahaan, masalah apapun saudara, termasuk masalah pandemi ini, seharusnya ada di bawah kaki orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saudara mengetahui tentang ini, saudara tidak akan ada di dalam keterpurukan hidup saudara, tapi saudara akan bangkit bersama dengan Kristus yang telah bangkit mengalahkan maut. Maut saja dikalahkan, apalagi saudara hal-hal kehidupan kita sehari-hari. Dia sudah kalahkan dan otoritasnya ada di dalam tanganmu dan tangan saya. Haleluya. Kita bisa berkata begini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Dari mana saudara? Hanya Yesus pertolonganku. Mari angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, taruh tangan kiri saudara di dada saudara, dan saudara berkata, Tuhan, Engkaulah kekuatan dalam hidupku. Aku mau mempercayai Engkau. Aku mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau tahu pergumulanku. Engkau tahu Tuhan kesusahan hidupku. Aku hanya percaya kepadamu. Oh haleluya. Amin. Dan perisai di hidupku. Saya mau berdoa buat saudara. Bapak, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu bersama dengan keluarga yang ada. Mereka butuh Engkau Tuhan. Tapi bawalah mereka Tuhan untuk mengenal Engkau. Punya kerinduan, punya hasrat untuk mengenal Engkau lebih lagi. Sehingga pengenalan akan Engkau membawa mereka semakin mengerti siapa pribadi-Mu Tuhan. Hari ini jamah dan lawat setiap mereka. Yang lemah dikuatkan, yang sakit mereka berkata oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Yang menghadapi berbagai tantangan dalam hidup ini, secara khusus keterpurukan-keterpurukan yang terjadi hari ini, engkau dapat berkata sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman-Nya berkata, ketika kau katakan pada pohon ini baik, maka baik pula. Maka saudara akan berkata, situasi akan menjadi baik, usahaku akan menjadi baik, semuanya akan menjadi lebih baik. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Berkati setiap mereka Tuhan. Lawat setiap mereka di dalam nama Yesus.
Hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menyempurnakan firman-Nya, persekutuan saudara hari ini. Dan engkau terima berkat dari Tuhan, berkat dari Allah Bapa di surga, kasih-Nya yang kekal dari Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas hidup saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya diberkati, yang bersuka cita berkata amin, 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 amin. Haleluya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.